Keselamatan bukan datang dari dongeng. Keselamatan datang dari kita pun diri sendiri. Orang puananya bikin orang puananya. Video barusan yang kita saksikan itu menjadi viral, ya, menjadi viral itu vibration for all. Nah, jadi apa yang Tante sampaikan ini membawa vibrasi bagi banyak orang, tetapi vibrasinya negatif. Saya ingin supaya jangan sampai pernyataan Tante ini yang di video itu diamini, dipegang oleh orang Kristen yang lain. Dengan demikian akan membawa kekeliruan dalam kerangka berpikir orang Kristen. Nah, apa yang Tante sampaikan itu bertentangan dengan Alkitab. Apa yang Tante sampaikan itu adalah pengertian dari save by works. Ini bertentangan dengan apa yang kekristenan anut, yaitu save by grace, yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya membacanya bagi kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah anugerah dari Allah kepada kita, favor day. Ya, sebagaimana dikatakan, jadi orang tidak bisa diselamatkan karena hasil usahanya dia sendiri, tetapi karena anugerah dan keselamatan itu tidak berasal dari dirinya dia sendiri. Siapa kita sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita? Nah, ingat, manusia bukan Tuhan, dia hanya creators atau ciptaan. Nah, karena itu bermedia sosial tidak salah. Silakan membuat konten Tante, tetapi jangan sampai pernyataan ini kan tidak bisa dihapus. Ada jejak digital. Ini akan selalu menjadi sebuah algoritma. Jadi TikTok ini agak sedikit berbeda. Algoritma yang ditampilkan itu akan beredar dan itu akan tertanam, tidak bisa dihapus. Jadi kemudian ada antar media sosial, dari satu media sosial yang lain itu video-video yang seperti Tante buat ini sekalipun sudah dihapus itu terus menyebar. Nah, karena ini berkaitan dengan pemahaman Kristen, maka penting bagi saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, ingin memberikan masukan, pengertian kepada Tante, supaya Tante sendiri punya pengertian yang memadai tentang iman Kristen, bahwa all the Christian, all the human that saved by Jesus Christ through faith, not by works. Dengan demikian, maka keselamatan itu adalah favor of God, ya. Jadi adalah favor of God. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Tante. Yang kedua juga berkaitan dengan perkataan Tante itu tentang anak anjing. Ingat, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berkata bahwa Elohim asa amar shelem, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar. Dengan demikian, maka ketika Tuhan menciptakan manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Menghina manusia, menjelekkan manusia, derajatnya, maka dignitinya, maka kita sementara menyatakan Allah yang mencipta manusia itu tidak becus, tidak bertanggung jawab. Ini yang paling penting, jangan sampai menjadi fatalisme, ya Tante. Jadi Mazmur 139 ayat 14 juga berkata bahwa kejadian manusia itu dahsyat dan ajaib. Boleh bermedia sosial, silakanlah bermedia sosial Tante, utarakan hal-hal yang baik, bawa hal-hal yang baik, berdampak bagi masyarakat Kota Ambon. Tante sudah viral, silakan hal-hal yang baik disampaikan. Jangan sampai merusak, hindari pertengkaran dengan orang lain. Jangan sampai nanti karena angkuh, ponga, sombong, nanti berujung kepada pencemaran nama baik. Undang-undang ITE, khususnya pasal 27 dan 28, nanti akan repot sendiri. Jadi itu masukan saya kepada dua hal itu, sehingga Tante boleh berbenah diri, ya. Berbenah diri, jauh lebih baik lagi menggunakan media sosial untuk hal-hal yang baik. Nah, puji Tuhan kalau itu mendatangkan berkat bagi Tante. Untuk kedua anak Tante, ada nona-nona yang manis-manis, gunakanlah media sosial yang baik. Jadi jangan sampai akhirnya mempengaruhi mama untuk hal yang tidak baik. Tolong menggunakan media sosial untuk hal yang baik. Orang Ambon, orang terdidik, orang
berpendidikan dan juga memiliki kerangka berpikir Kristen yang baik. Jadi itu saja. Tuhan memberkati katong semua. Salam hormat.